Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya menyampaikan personal on target dalam kita menjalankan misi kita 5113. Saya berharap eh, kita tertolong dalam melihat sasarannya atau personal on targetnya, gitu ya. Kemudian lalu minggu sebelumnya itu juga saya menyampaikan dan dua-duanya berkarakter orangnya itu ingin mengenal Tuhan. Orangnya itu ingin datang kepada Tuhan, gitu ya. Jadi gayung bersambut dengan apa yang kita mau jangkau, kita mau sampaikan, gitu ya. Sifatnya mereka haus dan lapar, mereka mau mengenal Tuhan, memang mau mereka ini mengenal Tuhan, sebelumnya tidak mengenal Tuhan, baik itu dari sifat karakter kita belajar dari Apolos yang sangat kontradiksi di Alkitab, ya karena Paulus sempat berkata, aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, gitu ya. Kemudian yang kedua kita belajar dengan sida-sida dan dua-duanya berkarakter saudara-saudaraku mencari Tuhan, gitu ya, mencari Tuhan bahkan sudah melayani, ya, yang Apolos sudah sering mengajar di sinagog saudaraku dan mengajarkan tentang Tuhan, gitu ya. Tetapi kadang kehidupan seseorang, kadang kehidupannya tidak mendukung, tidak menjadi berkat, menjadi teladan, dan itu eh, perlu kita jangkau, kita muridkan, kita teliti hidupnya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, cukup mudah, cukup sebenarnya cukup mudah, tetapi membutuhkan sedikit ketekunan, ya, dan sedikit eh, ilmu, saudara-saudara, ya, sedikit ketekunan dan sedikit ilmu, bukan ilmu ya, cara, ya, sudah punya cara. Nah, tetapi mengasihkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu memakai kita untuk menjangkau, untuk melayani orang-orang yang demikian, ya, baik yang personal on target satu, personal on target dua, lalu yang ini, gitu, itu sangat mengasihkan dan sangat menyenangkan, dan itu kehormatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kehormatan dari Tuhan kalau kita membawa banyak orang itu mengenal Tuhan, banyak orang itu diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang itu eh, sembuh, mungkin dipulihkan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, itu kehormatan dari Tuhan, tidak semuanya, saudara-saudara, dan tentu Bapak Ibu Saudara ingat bahwa firman Tuhan di kitab Wahyu, tua-tua itu melemparkan mahkota, ya, mahkota, ya, Bapak Ibu Saudara, dan berkata engkau layak, engkau layak. Nah, ketika kita belajar mengenai itu, saudara, rupanya yang dimaksud adalah Paulus berkata kepada jemaat itu, engkaulah mahkotaku, katanya, saudara-saudara, engkaulah mahkotaku, kemuliaanku. Dan itu dilempar karena Tuhanlah yang menyelamatkan mereka, Tuhanlah yang eh, membuat mereka ini datang kepadanya oleh darah Yesus itu sendiri. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, sasaran ketiga yang kita mau juga, saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi mudah untuk mengerjakannya, ya. Iya, Yesaya 61 ayat 1 mengatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita menemukan Tuhan mengurapi kita dengan tujuan, ya. Tuhan mengurapi kita dengan tujuan, ya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengurapi kita dengan tujuan, bukan untuk hanya kiki lama-lama berbahasa roh atau mungkin pamer apa kasih karunia Tuhan di dalam gereja. Sesungguhnya Tuhan mengurapi kita, saudara-saudaraku, untuk mengutus kita menyampaikan kabar baik. Sebab di dunia ini banyak sekali, saudara-saudaraku, orang-orang sengsara. Yang pertama, orang-orang yang remuk hati. Yang kedua, dan yang ketiga, memberitakan pembebasan. Sebab banyak orang-orang tertawan yang mereka tidak tahu tertawan, dan orang-orang terkurung perlu kelepasan dari keterkurungan atau disebut penjara di ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan personal on target kita, kita sasaran kita, saudara-saudaraku. Alkitab mengatakan setelah kita diurapi Tuhan, saudara-saudaraku, ya, yang pertama adalah orang-orang sengsara. Saudara-saudaraku, banyak sekali orang-orang sengsara di sekitar kita. Tidak satu dua, tetapi banyak sekali. Dan kadangkala kita tidak mengerti bahwa orang itu sebenarnya sedang sengsara. Yang kedua adalah orang yang remuk hati, ya. Anak-anak muda sekarang banyak juga di kampus, di sekolah, saudara-saudaraku, mereka remuk hatinya, mengalami pembulian, saudaraku, bahkan anak siapa pendeta sampai bunuh diri dan tidak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Orang yang tertawan, ya, banyak sekali mereka tertawan, entah tertawan apa. Nah, umumnya dari satu, dua, tiga, empat ini, umumnya mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kesengsaraannya, keremuan hatinya, ya, ketertawanannya, ya, keterkurungannya, saudara-saudara. Mereka semua menyembunyikan dengan benteng, dengan sebuah pelarian, dengan sebuah aktivitas-aktivitas yang mungkin itu sangar atau tidak suci, atau mungkin itu adalah menjadi pendiam, atau mungkin menjadi seorang olahragawan atau bisnismen yang hebat. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kita harus melihat lebih dalam bahwa banyak sekali yang dialami yaitu sengsara, hatinya remuk, tertawan, terkurung. Gereja kita perlu berdoa bagi orang-orang yang sedemikian mengalami. Siapa bilang, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tidak ada masalah bagi orang-orang yang secara perekonomian tercukupi. Saya menemukan, saudaraku, orang yang punya duitnya banyak, tapi setiap waktu, setiap hari galau, saudara-saudaraku. Dia bingung, saudara-saudara. Banyak sekali. Itu yang punya harta, saudara. Dan setiap hari ngajaknya ke mall. Setiap hari, saudara-saudaraku. Dan kita harus melihat lebih dalam. Kita harus melihat lebih lagi masuk, saudara-saudaraku. Agar kita hidup. Kita mengetahui hidup maksud saya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya, Bapak Ibu Saudaraku? Bagaimana kita menjangkau mereka supaya mereka bersama-sama dengan kita, saudara-saudaraku. Nah, di dalam saya berbagai eh, membagi firman Tuhan sering saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Eltomer mensurvei mengapa orang datang ke gereja. Yang tertinggi bukan KKR. KKR bahkan hanya menghasilkan 2%, saudara-saudara. Ya, yang tertinggi adalah
dengan mengasihi mereka. Tentu kita semua mengalami hal yang sama bahwa kita datang beribadah, datang ke gereja karena kita dikasihi, merasa dianggap, merasa diterima, merasa mungkin ada kawan, ada saudara, ada teman. Nah, jangan-jangan kita juga dulu termasuk orang yang sedemikian sehingga kita lupa, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu Saudaraku, kita menyampaikan kabar baik. Tuhan urapi kita untuk kita menyampaikan kabar baik. Saudaraku, untuk melepaskan mereka dari kesengsaraan, tawanan, saudara-saudara, keterkurungan, ya, saudara, itu semua Tuhan telah mengurapi kita. Jadi urapan itu untuk menyampaikan itu, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk show atau pamer apa bukan, tetapi kita untuk menggenapi apa yang sudah menjadi misi kita, yaitu satu lima kali itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyampaikannya di sana. Kita mau Bapak Ibu Saudara dan saya mengerjakannya. Ya, saya beberapa kali menerima saudara-saudara dari Tiongkok dan ini dari Mongol ini saudaraku. Mereka luar biasa. Doa keliling sendiri karena saya, Pak Roni, Bang JC, Pak Sabar dan sedang ada rapat misi di Salatiga. Mereka 4 hari doa keliling, berjalan kaki, lalu memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, ya, berdoa melepaskan dari kesengsaraan orang-orang yang dijumpai di situ, walaupun punya keterbatasan bahasa, walaupun punya keterbatasan, saudara-saudaraku, tetapi dia menerabas keterbatasan itu. Saya berharap kita makin perhatian dan makin care, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama berdoa, ya, berdoa karena Yesus berkata, "Akulah pintu," katakannya Yohanes 10 Bapak Ibu. Akulah pintu. Kalau barang siapa mau ke domba-domba Tuhan, Yesuslah pintunya. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa sampai ke sana, sampai kepada orang-orang yang dimaksud oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita mesti berdoa, minta jiwa-jiwa, minta supaya Tuhan kirimkan, pertemukan kita. Bukan hanya kirimkan dan pertemukan, tetapi Tuhan memberi kesempatan orang mau ngobrol dengan kita, orang dikondisikan dengan apa yang kita maksudkan, Bapak Ibu Saudara, dan kita mesti berdoa, saudara-saudaraku. Ya, yang kedua, pergi temukan. Pergi temukan yang dimaksud adalah sengaja memang kita mau cari orang-orang yang demikian, yang sengsara, yang remuk hati, yang tertawan, yang terkurung dari penjara. Sengaja kita pergi, sengaja kita mau ketemu dengan orang-orang yang demikian. Setelah berdoa, kita sengaja pergi, sengaja mencari, sengaja menemukan orang satu, orang dua, orang tiga, dan orang empat ini. Nah, kemudian yang ketiga, sampaikan kabar baik dan layani. Tentu Bapak Ibu Saudaraku ini tidak sesederhana demikian memang, ya, butuh kepekaan terhadap Tuhan, apa yang dimaksud suara Tuhan, saudara-saudaraku, berita-berita firman Tuhan, ya, kemudian sedikit teknik konseling, teknik kelepasan, materi pemuridan, Bapak Ibu Saudara. Ini perlu kita belajar sedikit mengenai ini, sangat mudah, ya. Jadi pelayanan kita itu sangat mudah, Bapak Ibu Saudara, dan sangat sederhana, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ketemu dengan orang demikian, menyampaikan kabar baik, menyampaikan pengharapan dari firman Tuhan, bukan dari yang mau kita, tetapi eh, maksud saya setelah menyampaikan kabar baik kita mesti setia, konselingin mereka, ya, saudara, doakan mereka, kemudian layani kelepasan mereka, kemudian materi pemuridan kita punya untuk mengajarkan, meneguhkan hidup mereka. Beberapa materi pemuridan ini, ya, Bapak Ibu Saudara bisa eh,
ambil dari gereja, ambil dari sekretariat dengan mengganti fotokopi, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, harapan kita, harapan Tuhan, saudara-saudara bisa melakukan, sebab Tuhan menaruh belas kasihan bagi orang-orang yang sengsara, terkurung, tertawan, saudara-saudaraku. Tuhan rindu mereka datang kepadanya. Tuhan rindu mereka dilepaskan. Tuhan rindu mereka yang sengsara dibalut, disembuhkan. Tuhan rindu, saudara-saudaraku. Jangan Anda lihat di sekolah teman-teman Anda ceria, saudara-saudaraku, dan dia tidak membutuhkan Tuhan. Sesungguhnya mereka membutuhkan. Sesungguhnya keceriaan itu adalah pelariannya. Sesungguhnya, saudaraku, mereka arogan itu bukan karena mereka pengen arogan, tetapi sesungguhnya mereka itu hanya membangun satu pengakuan, butuh diakui. Mari Bapak Ibu Saudara kenakan belas kasih Tuhan untuk melihat orang-orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup sebuah kesaksian, saudara-saudaraku, saya bertemu dengan seseorang dan orang itu, saudaraku, benar-benar ada di dalam penjara, terkurung. Dia tidak bisa keluar dari sana dan hidupnya bertahun-tahun di situ. Keluarganya, saudara-saudaraku, hancur, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengurapi dan saya sadar bahwa saya diurapi untuk sebenarnya melayani orang-orang yang demikian. Bertemu dengan orang-orang, sengaja mempertemukan diri saya dengan orang-orang yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang saya melihat dia sangat bergairah. Sekarang saya melihat dia, saudara-saudaraku, melayani Tuhan. Dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Saya sangat bersuka cita. Saya sangat senang, Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika bertemu dengan mereka. Saya lihat memandang mereka dengan bahagia, saya merasa ada kehormatan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita set hidup kita diurapi Tuhan, dan kita memang sengaja pergi mau bertemu dengan mereka, bukan karena ndelalai gitu, bukan. Bukan karena mak betenduk ketemu dengan mereka, bukan. Tapi sengaja kita diurapi Tuhan untuk melayani mereka. Mari kita berdoa.